Sudah bergabung juga bersama kami melalui satelit dan juga berada di luar studio ada Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara. Selamat malam, Bang Rasman. Selamat malam Dinda Bung Wahyu dan Saudara Ilyas. Ya, kita lagi bicara soal pilkada dan juga dana bansos. Bang Rasman, Anda kan juga tengah menangani klien Anda yang dihadapkan dengan 2 kasus dugaan korupsi dana bansos begitu. Apa yang Anda ketahui dari dana bansos ini? Baik, saya ingin sampaikan bahwa untuk diketahui itu dana-dana bantuan itu dari provinsi ke kabupaten kota yang berasal dari pusat itu ada 4. Pertama bansos, yang kedua DBD, bantuan daerah bawahan, kemudian DBH, dana bagi hasil, kemudian BOS, bantuan operasional sekolah. Keempat-empat ini sebenarnya satu kesatuan yang dalam rangkaian pemberian bantuan kepada kabupaten kota. Nah, lalu terhadap dana bansos di Sumatera Utara, saya ingin katakan bahwa saya dengan jelas meminta agar kasus bansos yang ada di Sumatera Utara, apalagi terkait pada akhirnya dengan dugaan penyuapan di PT UN Medan dan menyeret Bapak Oce Kaligis dan kemudian klien saya Pak Gatot selaku gubernur dan Ibu Evi selaku istri Pak Gubernur, maka saya mengharapkan kasus ini ditangani dengan segera dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda meminta kasus ini ditangani atau diselesaikan sesegera mungkin begitu ya? Bang Rasman, kita ingat kemarin malam seusai Pak Gatot dan juga Bu Evi ditahan, ada secarik kertas berisi surat kabarnya yang ditujukan kepada penyidik KPK dan juga tersangka lainnya Oce Kaligis. Apa isinya kalau boleh tahu Bang Rasman? Saya terus terang suratnya sudah saya serahkan tadi ke KPK ya. Praktis saya buka saja ini. Suratnya sudah saya serahkan ke KPK untuk pertama disampaikan pada pimpinan KPK, kemudian disampaikan juga kepada Pak Oce Kaligis karena Pak Oce itu masih dalam status titipan dari KPK. Jadi prosedurnya suratnya mereka akan memberikan. Isinya ada 3 poin yang paling penting. Pertama bahwa ternyata ada peristiwa politik dalam hal kejadian dari proses PT UN, bansos dan sampai dengan kejadian saat ini. Apa itu? Bahwa sebenarnya ada disharmonisasi, hubungan yang kurang harmonis antara Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Kemudian pada saat yang bersamaan itu diketahui juga oleh Pak Oce Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai dan kedua belah pihak, ada Pak Gatot, kemudian ada Pak Tengku Eri, kemudian ada Pak Oce, kemudian ada Ibu Evi, kemudian ada Pak Surya Paloh. Itu di Partai Nasdem diadakan pertemuan, diislahkan gitu. Lalu di situ gunanya apa untuk power sharing? Saya tidak menuduh, saya tidak mengatakan bahwa Nasdem berkepentingan, bukan. Ada peristiwa politik. Apa hubungannya? Apa hubungannya Bang Rasman dengan? Eri, sebentar. Karena memang karena Pak Tengku Eri itu adalah sebagai ketua Partai Nasdem. Bisa jadi Bu Evi mengatakan biar dicarilah solusi. Kenapa? Karena supaya jangan ada gangguan bahwa seolah-olah ada perbenturan yang keras antara wakil gubernur dengan gubernur. Tetapi berikutnya adalah terjadi, tetap ada masalah dengan bansos. Oleh karena itu maka ada masalah dengan bansos ya. Dalam ini Ibu Evi berpikir, Ibu berpikir perlu mengangkat kuasa hukum tadi Pak Oce Kaligis untuk mencari solusi konkret dari persoalan ini. Lalu Saudara Fuad membuat dipanggil oleh kejaksaan, lalu kemudian dia meminta agar dibantu dari segi bantuan hukum. Ditunjuk oleh Pak Fuad lah Pak Oce Kaligis. Artinya Pak Gubernur tidak terlibat. Artinya memang ada masalah nih dengan bansos sendiri. Bang Rasman, ada data juga yang masuk ke kami juga, yang juga ini mungkin sudah beredar di publik juga. Memang ini ada data yang bisa saja Anda konfirmasi karena ini juga cukup linear begitu dengan kucuran dana bansos ke sejumlah kabupaten di Sumatera Utara jelang pilkada terakhir di sana yang hasilnya juga signifikan cukup tinggi dengan perolehan suara pasangan Gatot dan Eri. Apa keterangan dari Anda? Ya, saya terus terang saya termasuk pada waktu itu dengan Saudara Hamdani, abang saya, yang meminta ini juga diusut oleh KPK 2013. Inilah buktinya saya mengatakan kepada teman-teman, integritas kita tidak perlu diragukan.
Karena itu saya mendesak agar KPK. Kenapa? Karena dulu lambat ditangani oleh kejaksaan. Maka Pak Hamdani minta kepada saya tolong bantu ke KPK. Artinya apa? Bahwa kita sudah memahami, kita memang menduga ada penyelewengan dana bansos ini. Tapi ini kan tidak berdiri sendiri. Ada peran-peran di sana juga, ada DBD dan lain sebagainya. Misalnya di DPRD. Itu perlu diusut juga. Nah, kalau pertanyaan saya, kalaulah pasangan Pak Gatot dengan Tengku Heri menang karena proses bansos, maka pasangan ini diskualifikasi. Pak Tengku Heri tidak boleh jadi gubernur dong kalau begitu. Karena ada proses politik yang keliru di situ. Itu jelas. Oke, Bang Firdaus, apa tanggapan Anda? Iya. Ya, memang kalau kita bicara, satu kan memang ada modus ya, kewenangan dalam pengelolaan bansos dan hibah ini dikelola oleh petahana, begitu ya. Baik itu misalnya maju kembali dua-duanya atau berpisah, begitu. Tapi yang paling kita lihat misalnya adalah orang yang paling memiliki akses kepada anggaran, begitu. Nah, ini yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga misalnya di Sumatera Utara, begitu. Nah, sekarang tinggal melihat apakah memang gitu di dalam, kalau kita baca audit BPK tentu misalnya ada 304 miliar misalnya yang belum dipertanggungjawabkan. Kemudian ada sekitar 48 miliar misalnya yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, artinya kan ada unsur pelanggaran peraturan, ada unsur misalnya dugaan bansos fiktif begitu. Nah, tinggal bagaimana misalnya penegakan hukum ini bisa berjalan. Betul, saya sepakat dengan Bang Rasman tadi dikatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara cepat begitu ya. Nah, nanti persoalan pertimbangan apakah KPK atau kejaksaan atau kepolisian yang menangani, ya kita biarkan mereka berkoordinasi, KPK dengan kewenangan supervisi dan segala macam. Bung Ilyas, saya masih ingat ICW, Bung Ilyas, Adinda. Iya, silakan. Adinda, saya masih ingat ICW dulu meminta agar Jaksa Agung itu jangan dari partai politik. Untuk independensi, Pak Prasetyo itu berasal dari Partai Nasdem awalnya. Kita berharap itu ditangani oleh KPK supaya independen gitu loh, Adinda. Betul. Jadi kita teruskan dulu Bang Firdaus. Bang Rasman, tahan sebentar. Iya, betul. Jadi bagaimana misalnya saya sepakat begitu ya. Jadi kita ingin agar kasus ini ditangani secara cepat begitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana koordinasi ekspos bareng antara KPK dan kejaksaan misalnya. Kira-kira siapa yang akan menangani. Tetapi kita juga, saya sepakat begitu ya, bahwa ada nuansa politik kepentingan. Kita tidak bisa melepaskan di dalam anggaran adanya kepentingan di sana begitu ya. Apalagi kalau kita mau tarik ke hilir misalnya penegakan hukum. Dari awal kan IKS selalu mengatakan bahwa misalnya penegakan hukum kemudian dalam penerapan peraturan tidak boleh bias kepentingan politik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jagungnya berasal dari Nasdem, kemudian Menteri Hukum dan HAM-nya dari PDIP misalnya, bagaimana menggaransi penegakan hukum itu bisa berjalan secara objektif, secara independen, secara transparan dan akuntabel. Ya, Anda sepakat juga kalau Bang Rasman tadi meminta memang ini cepat saja dituntaskan dan diserahkan ke KPK seluruh ini penanganannya? Iya, itu yang nanti tergantung kepada KPK, tergantung kepada KPK dan kejaksaan. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau di depan kita sudah ada misalnya pemilu serentak 2015, apakah juga kasus misalnya di Banten, kemudian Sumatera Utara, mungkin nanti di DKI atau Jawa Barat misalnya, itu tidak bisa menjadi semacam presiden untuk memperbaiki pengelolaan bansos dan juga pengelolaan dana APBD secara keseluruhan. Gitu. Artinya ini juga menjadi tugas pemerintah, gitu ya, di dalam memperbaiki tata kelola bansos ataupun juga anggaran. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Waktu kita sangat terbatas, Bang Rasman. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Semoga saja nanti tidak lagi, karena ini ada gelaran pilkada serentak, tidak ada lagi terjadi penyelewengan dana-dana bansos secara serentak juga sesuai dengan kemudian Sumatera Utara, mungkin nanti di DKI atau Jawa Barat misalnya, itu tidak bisa menjadi semacam presiden untuk memperbaiki pengelolaan bansos dan juga pengelolaan dana APBD secara keseluruhan. Gitu. Artinya ini juga menjadi tugas pemerintah, gitu ya, di dalam memperbaiki tata kelola bansos ataupun juga anggaran. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Waktu kita sangat terbatas, Bang Rasman. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Semoga saja nanti tidak lagi, karena ini ada gelaran pilkada serentak, tidak ada lagi terjadi penyelewengan dana-dana bansos secara serentak juga sesuai dengan